Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam buat teman-teman semuanya. Oke ya guys, jadi kembali lagi di channel YouTube seputar peternakan. Dan pada kesempatan kali ini seputar peternakan mau mengenalkan tentang 6 jenis pakan ternak ya. Dari bentuk-bentuknya, contoh-contohnya, dan sebagainya. Pokoknya bagi kalian semua yang belum like dan juga subscribe channel YouTube ini, silahkan klik like dan juga subscribe terlebih dahulu guys. Dan juga jangan lupa untuk hidupkan notifikasinya agar mendapatkan dari update-update video-video seputar peternakan yang terbaru. Oke, langsung aja ya guys ya. Yang pertama yang akan kita bahas adalah bentuk pakan. Nah, ini adalah berbentuk tepung ya guys. Mungkin teman-teman semua pernah lihat nih, kayak tepung yang kayak terigu, terus tepung gandum dan sebagainya. Itu bentuknya kayak gitu guys ya. Tapi warnanya beda. Kalau tepung-tepung kayak gitu kan biasanya putih toh. Kalau ini biasanya ada yang coklat, ada yang coklat tua, coklat muda kayak gitu. Nah, ini mirip banget guys, kayak tepung ya. Ini jadi untuk bentuk ini itu biasanya berasal dari bahan pakan. Bahan pakan di mana ada kayak dedak padi, ada bungkil kedelai, kemudian ada bungkil jagung, mineral, sama vitamin-vitaminnya yang lainnya. Itu dicampur, diaduk, dijadikan satu kayak gitu guys. Nah, ini bentuknya jadinya kayak tadi, kayak bentuk tepung kayak gitu guys ya. Nah, ini bentuknya kayak gini. Tiga semua bahan pakan itu dicampurkan menjadi satu. Nah, untuk biasanya pakan ini itu digunakan untuk pakan sapi, kerbau, kayak gitu guys ya. Sapi, kerbau, kambing gitu. Soalnya kan ya ini biar gampang. Sama kalau sapi kan biasanya suka menjilat-jilat pakannya. Nah, itu kalau tepung itu gampang. Kalau dijilat bisa langsung menempel di lidahnya. Oke ya, kita lanjut ya. Untuk pembahasan pakan yang kedua, yaitu ini berbentuk mesh atau crumble. Ini biasanya berbentuk kayak gini guys. Kayak jagung tapi yang udah dipecah-pecah kayak gitu ya. Ini lebih istilahnya apa? Lebih bulat-bulat kecil-kecil, ini berbentuk kayak gitu. Kalau teman-teman semua mungkin pernah lihat pakan ini di mana? Ini biasanya digunakan untuk pakan ayam broiler kayak gitu. Oh ya, teman-teman, tambahan ya buat ini tepung ini juga bisa digunakan untuk yang namanya ayam petelur kayak gitu. Biasanya juga pakannya ini berbentuk tepung kayak gini guys. Oke, lanjut ya. Nah, ini selanjutnya ini kita berbicara tentang pakan mesh ya, atau untuk crumble sendiri. Ini biasanya berbentuknya kayak gini guys ya. Tadi yang saya jelaskan buat pakan ayam broiler kayak gitu. Nah, coba kita lihat lagi. Ini bentuknya kayak gini. Ini juga formulanya kayak sama, kayak campuran dari tepung jagung, kemudian ada bungkil kedelai, ada bekatul dan sebagainya. Tapi ini dimasukkan ke dalam mesin kayak gitu. Jadi setelah menjadi tepung semuanya ya kan, dicampur aduk semuanya menjadi satu, menjadi mix, terus ini dimasukkan ke dalam mesin sehingga akan timbul kayak gini, kayak bulatan-bulatan kecil kayak gitu guys. Oke, lanjut ya. Yang selanjutnya ini ada berbentuk pelet. Nah, mungkin teman-teman semua pernah lihat juga kayak gini. Berbentuk pelet ini bulat-bulatannya lebih halus dan juga lebih gede, tetapi ini lebih padat jika kita bandingkan dengan ini ya, kayak gitu. Jadi untuk pakan pelet ini biasanya digunakan untuk pakan kelinci, kemudian ada pakan kambing juga bisa, kemudian pakan sapi juga bisa kayak gitu guys. Tapi kalau sapi sama kambing itu biasanya ya pakannya itu berbentuk tepung rata-rata kebanyakan. Tapi kalau mau diberikan ke kambing sama sapi ini juga bisa guys ya. Soalnya kan memang setiap dari bentuk pakan ini itu ada kelebihannya masing-masing seperti itu guys. Nah, coba ya kita bahas kelebihannya sebentar. Nah, kalau untuk kelebihan dari pakan ini emang lebih ibaratnya kayak lebih mengunyahnya. Dari mengunyah ternak itu lebih sedikit waktunya ya kan jika kita bandingkan dengan ini yang berbentuknya pelet sama crumble itu kan untuk mengunyahnya kan lebih lama kayak gitu ya. Tapi untuk kekurangannya sendiri kalau bentuk ini bentuk tepung itu kan nanti dari bahan-bahan ini bahan pakan kayak dedak, bungkil kedelai itu kan dicampur jadi satu guys. Tetapi kalau untuk pencampurannya ini itu kalau misalnya kita nggak merata itu nanti biasanya pakan itu akan memilih. Jadi misalnya dia paling suka sama bungkil kedelai ya dia makan bungkil kedelainya. Kemudian nanti paling nggak suka mungkin dia dedak padi gitu kan. Nanti dedak padinya akan disisain. Kalau misalnya memang ternak itu nggak suka ya. Tapi berbeda kalau kita udah cetak kayak gini bentuknya crumble ataupun cetak kayak bentuknya pelet kayak gini itu dari hewan sendiri itu pasti akan makan semuanya karena kan kalau kayak gini ternak itu nggak akan bisa milih ya kan udah otomatis ini tercampurnya secara merata dan juga sudah dipadatkan sehingga menjadi
berbentuknya menjadi satu, warnanya pun juga satu kan. Kalau tepung kayak gini, itu kan ketika kita mencampurkan, itu kadang ada yang warnanya yang berbeda. Mungkin ada yang warnanya coklat muda, coklat tua. Soalnya kan campurannya kadang merata, kadang enggak. Kecuali kalau kita pakai mesin kayak gitu guys ya. Ini. Coba lihat lagi. Ini pelet-pelet. Bukan pelet dukun itu bukan ya, tapi ini peletnya pelet pakan ternak. Ya. Lanjut ya, kita udah bahas nih yang terkait makanan pelet-pelet kayak gitu. Sekarang kita akan bahas yang namanya rumput guys ya. Selain pakan, ini namanya konsentrat ya, ketiga ini bentuk tepung, kemudian bentuk mesh, sama bentuk pelet ini namanya ini konsentratnya atau pakan tambahan kayak gitu. Kalau pakan utama kan ini kayak rumput, ada rumput segar. Nah ini kalau rumput segar guys. Ini biasanya teman-teman semua bisa mendapatkan ini di sawah ataupun di ladang-ladang kayak gitu. Rumput segar ini biasanya kadar airnya masih sangat tinggi guys, di atas 70% kayak gitu. Sehingga kan kalau teman-teman semua ngasih pakan ke ternak itu kan harus ibaratnya dilayukan ya, minimal kadar airnya berkurang lah berapa persen kayak gitu, biar apa ternaknya nggak cepat kembung. Dan juga untuk mengurangi kalau kelinci itu biasanya suka gudikan kayak gitu, itu biasanya salah satunya juga disebabkan karena kadar airnya terlalu tinggi. Buat ternak-ternak lain juga sama, kalau kadar airnya terlalu tinggi itu juga nggak bagus buat pencernaannya dia kayak gitu guys. Nah ini namanya rumput segar ya. Teman-teman udah paham kan sampai sini buat rumput segarnya? Ini kandungan airnya banyak kayak gitu. Kalau yang selanjutnya ini ada yang namanya rumput hai. Nah, bedanya rumput segar sama rumput hai itu apa sih? Kalau rumput segar kan tadi kadar airnya udah banyak ya, lebih dari 70%. Nah, kalau untuk yang rumput hai sendiri ini kadar airnya sudah berkurang, guys. Jadi, pengolahannya rumput hai ini bisa dijemur atau bisa dikeringkan menggunakan mesin kayak gitu. Jadi, untuk penyimpanannya ini bisa awet selama berbulan-bulan kayak gitu, guys. Dan juga untuk kualitas nutrisinya juga tentunya terjaga kayak gitu. Karena emang udah kadar airnya berkurang kayak gitu. Jadi untuk penyimpanannya ini bisa lebih tahan lama jika dibandingkan dengan rumput segar. Nah, selain itu buat rumput hai ini juga bisa dicetak guys. Nah, cetakannya kayak gini. Tapi kan kalau di kita itu masih jarang ya. Yang paling di luar negeri ada. Tapi di kita juga mungkin ada. Tapi kan nggak semua tempat bisa buat kayak nyetak kayak gini. Nah, pengolahan rumput hai itu kan buat rumput segar itu berbentuknya kan kayak gini guys ya. Rumput segarnya kayak gini masih panjang-panjang. Nah, kalau kita mau jadikan rumput hai itu biasanya kita potong-potong dulu. Potong-potong menjadi ukuran-ukuran yang lebih kecil. Kayak gini udah dipotong-potong terus baru kita dicetak. Dicetak itu buat apa sih? Biar kita nanti penataan dalam tempat gudangnya kita itu lebih gampang kayak gitu guys ya. Kayak gini bentuknya kayak roti. Kalau yang nggak berbentuk ya kayak gini. Jadi yang cuma dipotong-potong terus dimasukin ke dalam plastik kayak gitu guys. Nah, ini ada macam-macam juga bentuknya. Oke, lanjut ya. Kemudian selanjutnya ini ada yang namanya selasa. Nah, selasa ini biasanya menggunakan rumput ya. Rumput yang udah dipotong-potong terus kita fermentasikan. Fermentasinya bisa menggunakan E4, molasses, dan bahan-bahan lainnya kayak gitu guys. Jadi untuk proses fermentasi ini ya kita menggunakan bakteri juga kayak gitu. Ini juga awalnya dipotong-potong juga guys ya. Terus nanti kita masukin ke dalam tong kayak gini. Nah, terus kita campur nih. Kita beri tadi bakteri-bakterinya itu, terus nanti kita diamkan selama beberapa hari kayak gitu. Nah, tujuan dilakukannya selasa ini buat apa sih? Tentunya buat meningkatkan dari kandungan nutrisinya sendiri kayak gitu guys. Oke teman-teman semua, mungkin cukup itu dari seputar peternakan. Terima kasih bagi semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih telah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.